Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mahasiswa program studi ilmu hukum yang saya cintai. Sekarang kita membahas tentang pengantar hukum Indonesia sesi 2. Ya. Kalau pada pertemuan pertama kita mempelajari sejarah, di mana sejarah itu yang saya minta pada Anda hanya cukup bagi Anda untuk mencatat momen-momen bersejarah, ya, aturan-aturan yang berlaku pada kapan aturan-aturan hukum dari penjajahan Belanda itu berlaku di Indonesia, ya. Itu jadi tidak perlu Anda mempelajari secara sejarahnya itu secara keseluruhan. Yang penting yang Anda garis bawahi adalah tanggal-tanggal atau waktu-waktu kapan berlakunya hukum-hukum Barat. Baik. Sekarang kita masuk pada materi tentang asas-asas hukum. Ya, pertama kita membahas tentang asas hukum tata negara. Asas hukum tata negara ini dalam arti luas itu ya terdiri dari hukum tata negara dan hukum tata usaha negara. Hukum tata negara itu mempelajari negara dalam arti sempit. Maksudnya apa? Hukum tata negara adalah mempelajari negara dalam keadaan diam. Ya, itu masuk dalam hukum tata negara arti sempit. Ya, dalam arti luas, hukum tata negara yaitu terdiri dari hukum tata negara itu sendiri dan hukum tata usaha negara. Dalam arti sempit, hukum tata negara mengatur, ya, mempelajari tentang apa saja bentuk negara, bagaimana bentuk pemerintahan, apa saja lembaga-lembaga negara yang ada di dalam suatu pemerintahan. Ya, kemudian tugas daripada lembaga negara dan hubungannya. Jadi di negara dalam keadaan diam artinya apa? Objeknya itu tidak ada aktivitas begitu. Jadi hanya menceritakan negara adalah begini dan segala macam. Beda dengan hukum tata usaha negara. Hukum tata usaha negara atau yang disebut dengan hukum tata pemerintahan atau hukum administrasi negara, ya, yang sekarang lebih dianukan adalah hukum administrasi, mempelajari negara dalam keadaan bergerak, starts in bawah ini. Maksudnya begini, negara pemerintahan itu ketika menjalankan, ya, semua lembaga itu melakukan kegiatan. Presiden melakukan misalnya dalam kondisi COVID begini, Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah, mengeluarkan peraturan presiden dan segala macam. Menteri Kesehatan juga aturan yang disebut dengan protokol. Nah, itu semua mereka bergerak. Nah, cara bergeraknya itu ya dikeluarkan, diterbitkan dalam bentuk surat-surat biasanya. Ya. Oleh karena itu, dalam praktek, ya, dalam hukum tata usaha negara itu sering disebut dengan hukum administrasi. Contoh begini, Anda sebagai mahasiswa dapat perintah untuk misalnya mengadili sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Nah, tentunya ketika Anda menuju ke Pengadilan Negeri Sidoarjo itu oleh fakultas, oleh universitas akan dibuatkan surat, ya, dekan fakultas ini, ya, dekan fakultas FBHIS memberikan tugas kepada bla 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 untuk apa? Ini kegiatan membuat tugas yang dikeluarkan oleh universitas ini adalah kegiatan yang sifatnya sudah bergerak. Ya, kalau kita membicarakan tentang negara, negara itu punya unsur, ya, 4 unsur. Unsur pertama adalah punya wilayah. Unsur kedua ada rakyat. Unsur ketiga ada pemerintahan. Unsur keempat adalah pengakuan dari negara lain.
Saudara, unsur keempat, ya, ini sifatnya fakultatif, tidak harus. Mana mungkin ya negara Palestina akan mendapat pengakuan dari Israel. Negara-negara Amerika, negara-negara Eropa juga banyak yang tidak setuju pada negara Palestina. Demikian juga pada waktu kita merdeka. Nggak mungkin kan Belanda memberikan pengakuan, bahkan Jepang pun nggak mungkin memberikan pengakuan. Ya, tuh. Jadi unsur yang pertama, yang kedua, dan ketiga itu mutlak. Sedangkan unsur yang keempat sifatnya adalah fakultatif. Kita sekarang membahas tentang wilayah negara. Saudara, tidak mungkin suatu negara tanpa wilayah. Palestina yang wilayahnya pun masih tarik ulur dengan Israel, tapi dia juga punya wilayah. Kadang ke jalur Gaza yang sebelah barat dan seterusnya itu tarik menarik mereka itu masih bertahan. Tapi jelas mereka punya wilayah negara. Sekarang kita tanya, wilayah negara Indonesia itu yang mana? Wilayah negara Republik Indonesia sesuai dengan Ordonansi 1939. Ordonansi itu adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku untuk wilayah jajahan Belanda di Indonesia. Ya, di situ digambarkan, ya, terbentang dari Banda Aceh di barat sampai dengan Maluku di timur. Bahkan sekarang ditambahkan dari apa? Pulau yang di atas itu Miangas sampai ke Pulau Rote, itu utara dan selatan. Nah, di dalam peta itu Anda lihat, ya, ada wilayah yang hitam bersinggungan dengan wilayah Indonesia. Misalnya begini, di atas Pulau Kalimantan, Borneo, itu kita berbatasan dengan wilayah negara Malaysia. Di timur, ada negara Papua Nugini yang juga berbatasan dengan negara Papua. Nah, terus di bagian utaranya Australia itu ada pulau yang disebut dengan Pulau Timor. Pulau Timor ini, ya, sebagian barat dikuasai oleh Indonesia, oleh Belanda waktu itu, sedangkan waktu itu bagian timur itu dikuasai oleh Portugis. Ketika kita mengambil, katakanlah merampas, ya, daerah dari Belanda, ya, karena Belanda kayaknya nggak ikhlas, ya, mereka tetap mempertahankan Papua, Irian itu dipertahankan dulu. Makanya oleh Bung Karno disebut dengan Irian itu kan dari kata-kata IRIAN, I ikut, R Republik, I Indonesia, A anti, N Nederland. Itu sebenarnya begitu. Cuma oleh Gus Dur kata-kata Irian ini dikembalikan kepada daerah asalnya, yaitu daerah Papua. Ya. Nah, ketika ya kita Bung Karno ketika pidato di depan BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, dia mengatakan, ya, bahwa suatu negara itu jelas punya wilayah. Nah, wilayah kita Indonesia itu yang mana? Wilayah yang pada saat itu masih dijajah Belanda, yang masuk di dalam Ordonansi 1939. Jadi itulah semua wilayah. Oleh karena itu, kita mati-matian, dulu Bung Karno mengeluarkan perintah Tri Komando Rakyat untuk merebut Irian Barat, ya, supaya kembali ke pangkuan negara kita. Ya. Nah, sedangkan Timur ketika itu belum memberikan kemerdekaan kepada Timur Leste, ya, Portugis belum memberikan kemerdekaan kepada Timur Leste. Oleh karena itu, 3 di daerah yang bersinggungan, yang bersempetan dengan Indonesia, yaitu Malaysia di utara Pulau Kalimantan, Papua Nugini di Papua bagian timur, dan Timor, ya, yang sekarang Timur Portugis namanya dulu, itu bukan wilayah kita. Dalam sejarah, Pak Harto itu kan kepengen begini,
kayaknya kayak duri dalam daging. Masa timur-timur itu ya ada di atas wilayah Indonesia. Bahkan sebagian wilayah timur-timur itu ada di wilayah timur ini, timur apa? Provinsi NTT di prosesnya itu. Jadi ganjel gitu. Oleh karena itu Pak Harto berusaha untuk ya mempengaruhi masyarakat timur-timur supaya mau bersatu ketika diberi kemerdekaan oleh pemerintah Portugis semuanya bersatu dengan Indonesia. Nah, sayangnya tawaran kita itu warga timur-timur terlalu termanjakan ya, karena kita menjanjikan hal yang enak bagi mereka, maka setelah merdeka kayaknya mereka tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk Republik. Ya, makanya Habibie juga gemes ya. Penduduk Indonesia yang lainnya masih yang sudah merdeka dari awal begitu Portugis masuk begitu Timur masuk kok ada kesamaan oleh Habibie, silahkan kalau Anda mau memisahkan diri dari Republik Indonesia silahkan, kami tidak menghalangi karena itu memang wilayah Anda. Sehingga ketika zaman Habibie Timur lepas dari Indonesia menjadi Timur Leste. Leste itu timur. Jadi Timur itu bahasa ininya Timur Leste. Nah, saudara, dalam pidato tersebut Bung Karno mengatakan yang dimaksud wilayah negara adalah wilayah Nusantara, yaitu seluruh wilayah Netherlands Indies, ya, sesuai dengan Ordonansi 1939. Ya. Kemudian bentuk pemerintahan. Adanya pemerintahan. Ya. Kita mengenal adanya bentuk negara. Bentuk negara itu ada dua. Ada yang disebut dengan bentuk negara kesatuan dan ada yang negara federasi. Kita pernah mengalami dua-duanya ini. Sekarang kita negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati. Tapi ya, pada tahun 1949, 27 Desember 1949, kita pernah menjadi negara federasi. Artinya apa? Artinya bukan negara kesatuan. Ya. Indonesia terpecah dari beberapa daerah, dari beberapa negara. Ya. Negara Sumatera Selatan, negara Indonesia Timur, negara Kesultanan Kalimantan Barat, dan seterusnya. Ya. Ini adalah politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda yang tidak rela Indonesia itu menyatakan merdeka. Kita tahu ya peristiwa-peristiwa seperti misalnya di Jogja ada peristiwa 6 jam di Jogja, di Bandung ada peristiwa Bandung Lautan Api, di Makassar, APRA, dan segala macam. Itu sudah bentuk-bentuk. Di Surabaya terkenal dengan peristiwa 10 November, ya, itu semua adalah usaha Belanda yang mendompleng tentara sekutu ingin menguasai kembali Indonesia. Dengan licik mereka mencoba menghubungi para raja, ya, yang ada di para sultan, para raja yang ada di seluruh Nusantara supaya memisahkan diri dari Indonesia. Dan itu berhasil mereka. Tanggal 27 Desember tahun 1949 pecah, kita menjadi negara federasi. Ya. Bung Karno bekerja istananya bukan di Jakarta, tapi mereka pindah ke Jogja. Atas kebaikan hati Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-9, Bung Karno diberi istana di Jogja. Sampai sekarang masih ada itu istana ya di Jogja. Nah, pemerintahan dilaksanakan di Jogja, bahkan yang menggaji menteri dan apa-apa itu banyak dari koceknya Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu sejarahnya ya mengapa Jogja itu menjadi daerah istimewa. Itu keistimewaan. Makanya di dalam undang-undang yang terbaru yang berlaku sekarang ini, setiap Raja Jogja itu adalah dengan sendirinya akan menjadi gubernur di DIY.
tanpa pemilihan. Itulah istimewanya Jogja, karena dalam perjalanannya Jogja tidak pernah memisahkan diri dari Indonesia. Yang lain kan misalnya ya Republik Dayak Besar, Republik Kerajaan Banjar, Kerajaan Kalimantan Sambas, ya, Republik Pasundan. Itu mereka menyatakan diri sendiri ya. Republik Pasundan itu antara lain adalah apa? Jakarta dan Jawa Barat. Sehingga Jakarta itu bukan wewenangnya Indonesia. Hanya Sultan Hamengkubuwono yang mengatakan inilah Republik Indonesia. Makanya dulu ada istilah RI Jogja. Karena memang Jogja itu tidak pernah ya menyatakan memisahkan diri dari Indonesia. Jadi dia mengatakan RI Jogja. Nah, saudara, ya berkat kepiawaian Bung Karno, ya beliau adalah negarawan yang ini. Dalam jangka waktu 8 bulan, ya, jadi tanggal 27 Desember 1949 kita menjadi negara federasi, tanggal 17 Agustus 1950, jadi hanya dalam waktu tidak sampai 8 bulan, kita berhasil menjadi negara kesatuan Republik Indonesia kembali. Ya, itu. Sehingga undang-undangnya pun berubah. Kalau ketika konstitusi ketika kita menjadi negara Republik Indonesia Serikat itu ada konstitusinya ada konstitusi RIS, maka ketika kita menjadi negara kesatuan RI itu kita menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Nah, bentuk pemerintahan itu ada dua. Ada yang disebut dengan monarki, kerajaan, ada yang republik. Bentuk monarki, ya, kepala negaranya adalah raja. Kerajaan Jepang, kerajaan Belanda, kerajaan Inggris. Ya. Tapi kalau bentuk pemerintahan yang republik, kepala negaranya adalah presiden. Presiden Republik Indonesia, Presiden Amerika Serikat itu. Ya. Bedanya, kalau raja itu adalah turun-temurun, sedangkan kalau presiden adalah pengangkatan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ya. Tapi Anda jangan tanya, Pak, Korea Utara itu republik apa monarki? Kok presidennya itu kok dari nenek, dari kakek ke bapak, terus kemudian kepada presiden yang sekarang? Ya, memang mereka mengatakan dirinya republik, tapi kenyataannya seperti itu. Tapi itu negara mereka, ya, urusan mereka. Nah, saudara, kita kembali kepada unsur keempat tadi, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain itu ada yang pengakuan secara de jure. De jure itu adalah secara diplomatik dinyatakan secara tegas dari negara yang bersangkutan. Jadi negara tertentu itu menyatakan dukungannya terhadap kerajaan ini dan mereka biasanya membuat diplomatik ya, menunjuk menunjuk duta besar yang mewakili negaranya di daerah tersebut. Sedangkan pengakuan de facto itu adalah walaupun tidak pernyataan tegas, tetapi dalam realitanya terjadi hubungan diplomatik yang baik dengan negara yang sebenarnya. Ya, seperti misalnya Belanda, akhirnya Jepang, akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, ya dia mengatakan hubungan dengan Indonesia. Baik. Nah, sekarang kita membahas hukum tata negara Republik Indonesia. Asasnya adalah pertama, kedaulatan rakyat. Pernyataan kedaulatan rakyat di sini karena penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh rakyat ya melalui pemilihan umum untuk milih presiden, milih gubernur, bupati, wali kota ya. Kemudian ya itu mereka menjadi kepala di daerah masing-masing, sedangkan kita juga memilih wakil-wakil kita di DPR, di MPR, DPD dan DPRD. Ya, artinya apa? Yang memerintah kita ini adalah kita, rakyat, diwakili oleh gubernur, presiden dan
bekerja dengan wakil kita di DPR. Ya, kemudian asas yang kedua dari tata negara kita dinyatakan adalah negara berdasarkan hukum. Penyelenggaraan negara, ya, dan segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Jadi tidak ada perbuatan yang sewenang-wenang dari pemerintah. Segala sesuatu ada dasar hukum. Kita lihat sekarang, ya. Seorang jenderal polisi, tapi ketika dia bersalah, oke, dia diusut, ya, dan disidang, sekarang ini dia lakukan penyelidikan untuk nanti akan disidangkan. Jadi tidak ada, karena apa? Aturan hukumnya begitu. Tidak peduli dia pejabat, dia semua tunduk pada dan taat pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Pancasila adalah sumber daripada sumber hukum di Indonesia. Menurut undang itu bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Ya. Dari mana kita melihatnya? Yaitu dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, ya, tata urut perundangan di Indonesia itu terdiri dari gini. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Sifatnya mendasar. Kalau kita membicarakan dengan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa kita berdasarkan Pancasila. Ya. Jadi ditegaskan lagi tadi sumber dari pasal 2 nomor 12 tahun 2011 bahwa Pancasila adalah sumber daripada sumber hukum di Indonesia. Kemudian di bawah Undang-Undang Dasar itu adalah TAP MPR, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Zaman Orde Baru, ketetapan MPR ini adalah lembaga hukum sendiri. Ada Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR, ada undang-undang. Tapi sekarang TAP MPR ini sifatnya sangat sementara. Maksudnya sementara apa? MPR bersidang, menetapkan keputusan, biasanya ketetapannya itu memerintahkan kepada DPR untuk supaya segera dibuatkan undang-undangnya. Contoh, misalnya begini. MPR dalam sidangnya tahun 2009, 2010, 2011, 2009, 2010, 2011, 2012 itu membuat, ya, keputusannya itu merubah pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, begitu dinyatakan berubah itu dengan sendirinya kemudian tampilannya di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen dengan setelah diamandemen itu sudah berbeda, berubah dengan sendirinya. Ya, itu. Nah, sekarang TAP MPR itu tidak lembaga yang tetap, tapi sudah hanya sifatnya perintah sementara yang itu ditindaklanjuti biasanya dengan undang-undang. Tata urut yang ketiga adalah undang-undang. Undang-undang jelas. Undang-undang itu adalah, ya, dibuat, dibicarakan bersama antara pemerintah dengan DPR. Kalau mereka sudah sepakat, maka dibuatlah undang-undang. Tapi dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden bisa membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini sebenarnya sifatnya sementara. Dibuat oleh Presiden, ya, Perpu namanya, ya. Setelah itu diterahkan. Ketika DPR bersidang, maka yang pertama kali dibahas adalah bagaimana keadaan Perpu. Apakah Perpu ini harus dicabut atau ditingkatkan menjadi undang-undang. Jadi Perpu itu sifatnya sementara. Contoh itu yang di Indonesia adalah Perpu tentang terorisme Bali. Ya, itu dulu Perpu, tapi kemudian dirubah menjadi undang-undang. Kemudian peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan bunyi undang-undang. Ya. Di samping peraturan pemerintah, itu ada peraturan Presiden juga untuk melaksanakan undang-undang. Selanjutnya ada peraturan daerah
daerah ini ada yang kurang. Jadi peraturan daerah itu bukan hanya kabupaten dan kota, tapi pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota. Pemerintah provinsi dibuat oleh gubernur bersama DPRD provinsi, ya. Peraturan daerah kabupaten dibuat oleh bupati bersama DPRD kabupaten. Demikian juga pemerintah kota oleh wali kota bersama DPRD kota. Saudara, dalam ilmu hukum, ya, kita mengenal ada yang disebut dengan Steubenville teori. Steubenville itu adalah teori piramida. Jadi dari ujung atas ke bawah, ya. Yang paling atas itu adalah sumber dari sumber. Dalam hal ini Pancasila. Ya. Kemudian di bawah itu adalah aturan dasar negara. Jelas di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya adalah undang-undang atau perpu tadi. Di bawahnya lagi adalah Verordnung, ya, atau Autonom Satzung. Ini peraturan sifat otonom, ya, peraturan pemerintah, perda provinsi, perda kabupaten, perda kota, ya, itu. Nah, ketentuan-ketentuan yang ada di atas itu tidak itu harus ditindaklanjuti oleh ketentuan-ketentuan yang di bawahnya. Ya. Dengan kata lain, maka peraturan-peraturan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di atasnya. Ya, kebalikannya demikian. Jadi pemerintah mengeluarkan aturan bagaimana ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur. Peraturan gubernur ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah. Kemudian ada peraturan bupati, demikian juga. Peraturan bupati tidak boleh bertentangan dengan peraturan gubernur. Ya, jadi sifatnya hierarkinya demikian. Asas hukum tata negara yang berikutnya adalah adanya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ya, setelah Undang-Undang Dasar 45 diamandemen, ketiga kekuasaan ini sangat jelas sekali. Dulu hakim itu di bawah Departemen Hukum dan HAM. Lucu, padahal hakim ini adalah seharusnya berdiri sendiri. Makanya sekarang, ya, hakim itu di bawah Mahkamah Agung. Ya, karena ini merupakan kekuasaan yudikatif. Legislatif membuat aturan, eksekutif melaksanakan aturan, dan yudikatif mengawasi aturan itu. Apa sudah sesuai? Ini keseimbangan ini supaya harus seimbang, ya, supaya kalau sampai di tangan satu orang ya enak, dia yang merintah sendiri, dia yang membuat sendiri, dia yang merintah sendiri, kemudian dia yang melanggar sendiri, kan begitu. Baik. Lembaga tinggi negara, ya, dalam Undang-Undang Dasar 45 itu disentuhkan ada 7. Ya. Presiden, DPR, ini yang satunya bukan DPR, ya, DPD. Presiden, DPR, DPD, ya, yang 3 DPD bukan DPR, maaf. Yang keempat MPR. Yang kelima Mahkamah Agung, yang keenam Mahkamah Konstitusi, dan ketujuh BPK. Ini lembaga negara. DPR bersama Presiden, ya, itu sama-sama membuat peraturan undang-undang. Ya. DPD bersama DPR bergabung menjadi satu di MPR. Ya. MPR dulu adalah lembaga tertinggi negara, karena MPR yang membuat undang-undang dasar, MPR yang memilih presiden, ya, MPR yang memberhentikan presiden. Tapi sekarang enggak. Mereka yang melantik, ya. Tapi yang memilih adalah rakyat langsung. Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga baru setelah
amandemen ya dengan 4 kewenangan. Pertama, melakukan judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, melakukan peradilan terhadap sengketa kewenangan antar lembaga. Misalnya, ini tapi nggak terjadi ya, ini hanya misal. Perhubungan udara, ya, lisensi, ya, surat izin terbang, surat nomor kendaraan pesawat terbang oleh Dirjen Perhubungan Udara. Lisensi untuk jadi nahkoda, kemudian untuk kapal ini layak jalan apa tidak, itu menjadi kewenangan Dirjen Perhubungan Laut. Tapi mengapa di darat kok ada polisi lalu lintas? Harusnya polisi lalu lintas hanya mengawasi apakah orang ada pelanggaran atau tidak. Tapi kan ternyata kan tidak. Polisi lalu lintas mengeluarkan SIM, ya, yang seharusnya, ya, kalau kita lihat di perhubungan udara itu mengeluarkan SIM-nya pilot, di perhubungan laut mengeluarkan SIM-nya nahkoda, maka seharusnya di darat pun juga begitu. Ya. Tapi mengapa LLAJR nggak pernah Disub tidak pernah komplain, biarkan polisi aja, ya, karena polisi LLAJR pun sudah ini padat tema kerjaannya. Lagian nanti kalau diambil tambah kasihan nanti supir-supir, ya, dicari-cari terus kesalahannya oleh polisi, kan begitu. Maka ya, tapi untungnya tidak terjadi. Maka sebenarnya Dirjen Perhubungan Darat bisa meminta pengelolaan SIM itu oleh mereka. Ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi bagaimana pertimbangannya nanti? Saya setuju apa enggak? Ya. Oke. Kemudian, kalau terjadi sengketa hasil pemilihan umum, baik pemilu presiden ataupun pemilihan parpol DPR, kalau terjadi sengketa antara parpol yang satu atau paslon yang satu dengan paslon yang lain, itu mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Demikian juga, ya, kalau dulu pemerintah bisa sewenang-wenang membubarkan partai, sekarang enggak. Membubarkan partai hanya boleh melalui sidang pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Ada yang menggugat, katakanlah saya menggugat misalnya partai A itu begini tidak sesuai dengan ini, saya gugat ke Mahkamah Konstitusi, bisa dibubarkan apa tidak. Kalau dulu kan membubarkan parpol itu gampang, ditutup aja oleh presiden, udah selesai. Yang kelima, di samping 4 kewenangan yang saya sebutkan di atas, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban mengadili presiden apabila telah dilaporkan oleh DPR bahwa presiden telah melakukan pelanggaran terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta melakukan pelanggaran tindak pidana berat. Dari sejarah, ya, dulu yang milih presiden adalah MPR. Yang memecat presiden adalah juga MPR. Itu dilakukan dulu ya terhadap Presiden Soekarno. Ketika Presiden Soekarno dimintain pertanggungjawabannya tentang Nawaksara, anggota MPR tidak menerima. Maka anggota MPR sepakat untuk memberhentikan Bung Karno dari jabatan presiden. Juga zamannya Gus Dur, ya, Gus Dur dianggap balelo, malah mau membubarkan DPR, ya. Karena undang-undang masih mengatakan itu kewenangannya MPR, maka gampang aja. Oleh MPR, Gus Dur dicopot. Walaupun Gus Dur di istana melakukan penolakan, tapi ya percuma kan. Gitu. Karena memang kewenangannya adalah itu kewenangan daripada MPR. Tapi sekarang tidak. Ya. Karena dipilih oleh massa, maka sekarang juga yang
berhak menganukan adalah massa itu sendiri, ya. Massa melalui DPR kalau sudah melihat bahwa presiden sudah melanggar ini, presiden mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi disidang, ya, presiden dipanggil, diadili. Nah, keputusan pengadilan atau keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa dia bersalah apa tidak diserahkan kepada MPR. MPR lah kemudian nanti yang akan memberhentikan presiden. Ya. Tapi dasarnya bukan seperti zamannya Soekarno atau zamannya Gus Dur, ya, MPR langsung memberhentikan, tapi tidak. MPR hanya melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi. Lembaga negara itu antara menteri menguasai satu bidang, ya, tentang Menteri Tenaga Kerja, misalnya ada ketenaga kerjaan, Menteri Pertahanan tentang pertahanan, dan seterusnya. Kemudian TNI tugasnya adalah menjaga pertahanan Indonesia dari serangan musuh dari luar. Sedangkan Polri itu adalah untuk keamanan dalam negeri. Kemudian ada yang disebut dengan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial sifatnya hanya untuk menyiapkan atau memilih calon hakim. Itu Komisi Yudisial. Ya. Atau mengawasi kinerja hakim, kalau misalnya ada yang ini hakim bersidang, ya, ada mahkamah kehormatannya itu bagaimana? Apakah hakim ini tidak layak lagi jadi hakim dan seterusnya. Kemudian ada KPU. KPU sekarang ini lagi sibuk menyiapkan pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota. Ya. Bank sentral itu berdiri sendiri, ya, tuh yang menganu tentang keuangan di Indonesia. Beda ya bank sentral dengan menteri keuangan. Kalau menteri keuangan itu adalah membantu presiden untuk menyelenggarakan keuangan negara. Sedangkan bank sentral itu menjaga stabilitas, ya, mencetak uang sekian miliar misalnya. Itu harus diimbangi dengan nilai yang dijaminkan. Jangan seperti zamannya Bung Soeharto. Soeharto dulu, ya, menilai dolar itu hanya 2.500. Ya, ternyataannya ketika orang-orang luar negeri, negara atau orang luar negeri meminta hutang-hutang Indonesia segera dibayar dengan kurs yang ini, kewalahan kita. Sehingga dari 2.500 langsung anjlok Rp15.000 per dolar. Ya, jadi bank sentral itu yang. Bank sentral itu mengeluarkan uang itu tidak gampang gitu aja, tapi ya, misalnya mencetak uang 75.000, berapa triliun. Nah, mengeluarkan ini harus ada uang yang masuk. Uang yang masuk itu ada uang yang rusak, uang dan segala macam itu, ya, diganti dengan uang yang baru. KPK jelas adalah komisi untuk pemberantasan korupsi yang sekarang lagi gonjang-ganjing, ya, karena apa? Nggak ngerti itu ada beberapa pegawai, 34 pegawai KPK yang mengundurkan diri. Kemudian ada yang disebut dengan Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ya, yang mengawasi melihat apakah hak asasi manusia kita sudah terjamin. Insya Allah, ya, karena sudah disebutkan dalam pasal 28A sampai dengan 28J Undang-Undang Dasar 1945, maka, ya, insya Allah keadaan HAM di negara kita ini bagus, ya. Itu sekedar lembaga-lembaga negara yang ada di ini. Ya. Selanjutnya saya silahkan nanti kalau Anda ada yang ditanya, ada yang nggak jelas, Anda silahkan saja, Pak, tentang materi ini kok begini Pak? Saya kok nggak ini, silahkan Anda, ya, tanya kepada saya. Anda sudah saya berikan nomor untuk saya. Baik. Setelah kita membahas bersama mengenai mengenai hukum-hukum, pertama hukum
tata negara, saya ingin menanyakan pada Anda, ya, HTN pada dasarnya adalah mempelajari tentang negara dalam keadaan diam. Misalnya bagaimana bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang pernah ada di negara Indonesia? Ya. Kalau bentuk kerajaan itu memang pernah ada di Indonesia, tapi bukan negara Indonesia. Itu negara-negara sebelum kita menjadi negara Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan kabinet yang presidentil. Pertanyaannya, apa bedanya sistem pemerintahan kabinet yang parlementer dan yang presidentil, dan bedakan dengan pemerintahan yang monarki. Saya kira itu, selama belajar, ya silahkan Anda membuat kuis. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.